teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Guys, udah lama banget ya kita nggak jumpa, udah lama banget Mas Do nggak rekaman ya. Karena kemarin studio Mas Do lagi direnovasi ya, jadi Mas Do tuh rekamannya sembarang aja ya, mohon maaf. Nah, baru-baru ini udah rapi kembali, udah tertata kembali ya. Jadi udah enak lah Mas Do rekaman lagi. Jadi mohon maaf kemarin udah 2 minggu ya, 9 hari terakhir ngupload ya. Maaf banget kalau kemarin nggak ada update karena Mas Do ada kesibukan. Oke teman-teman, kita akan lanjut aja pembacaan general reading kita atau secara umum aja ya. Mas Do angkat tema malam ini yang akan datang kepada kamu atau yang akan menghampiri kamu. Apa sih maksud dan tujuan dia? Ya ini untuk bulan April ya 2022. Oke, kita akan lihat yang akan datang atau menghampiri kamu di bulan April ini ya, apa maksud dia, apa tujuan dia. Ini Mas Do udah bacanya agak berbeda, biasa 8 kartu ya. Kalau kita akan baca pas sebelum, saat ini, present, dan future ya. Saya akan melihat dulu ya yang akan datang ini atau cerita kamu itu saat ke belakang, saat ini, dan ke depan. Ada apa ya cerita itu ya. Jadi kita ada 3 pembacaan di sini ya, dari belakang, saat ini, dan ke depan. Kita mulai aja dari yang pertama dulu. Saat ini ada yang pertama keluar adalah gambaran Three of Coin ya. Ini maaf nggak diangkat ya, mau diangkat juga ya, nggak apa-apa. Three of Coin yang pertama ya, atau 3 koin, Three of Pentacle ya. Three of Pentacle ya. Three of Pentacle di sini adalah gambaran sesuatu project yang mulai kelihatan hasil, atau sesuatu cita-cita yang mulai kelihatan, atau suatu keinginan yang mulai tercapai. Baik, di sini saya melihat ya, di sini ada gambaran Three of Pentacle ya. Ini di gambaran masa lampau ya. Dulu kamu pernah bermimpi, nih mungkin siapa saja pasti punya mimpi ya. Mungkin punya HP baru, oke? Punya motor baru ya, atau punya pasangan baru, atau punya anak, punya apa, intinya ada yang diinginkan. Nah, saat ini mulai kelihatan hasil. Kalau Three Pentacle tuh ada hasilnya, udah mulai kelihatan ya, udah mulai kelihatan hasil. Nah teman-teman, karena kita ingin melihat ya seorang yang ingin datang di bulan April ini, orang ini datang karena apa? Ternyata di sini kalian pernah bersinggungan di masa lampau ya, atau pernah clash atau pernah jumpa. Berarti ini seseorang yang kamu kenal ya. Dan dia datang kembali ke kamu karena apa? Nih, ada sesuatu yang mulai terwujud pada dirimu. Bisa kamu dapat jabatan baru ya. Bisa entah kamu dapat uang atau apa itu, baru dia datang mendekat nih gitu ya. Kadang gitu ya guys ya, saat kita nggak ada apa-apa, jangankan orang, saudara aja akan lari gitu. Nah, di sini gambarannya kamu ada sesuatu yang mulai kelihatan. Ya bisa aja mungkin entah kamu mulai berubah hidupnya ya. Mulai ada uang, mulai ada ini. Jadinya apa? Orang-orang mulai mendekat gitu. Itu yang pertama. Ya. Kita lihat yang keduanya dulu ya. Oke. Sorry tadi ada dipanggil Mas Do sama istri ya. Kita lanjut. Nah, jadi di sini orang mendekat ini nih kisah di lampaunya dulu ya, sebelumnya. Pernah bersinggungan, orang pernah dikenal ya. Saat ini mulai mendekat lagi karena kamu mulai berhasil ya, atau mulai ada kelihatan project. Nah, di sini guys masih bersambung ceritanya ke bawah ini. Ini ada gambaran Two of One atau 2 tongkat. Si orang ini setelah melihat kamu mulai ada keberhasilan ya, setelah kamu mulai ada uang, dia datang ya. Di sini ada potensial. Dia melihat tuh, oh ini kayaknya bisa nih. Iya kan? Jadi gitu guys, orang itu saat kita udah ada uang, orang merasa oh ini bisa dipinjam nih uangnya, ya kan? Wah ini lagi janda nih, bisa nih kali aku ke sana. Nah, pikiran orang teman-teman saat kita berlebih atau kita lagi membutuhkan, orang kita itu akan melakukan hal yang dia inginkan, padahal belum tentu. Ngerti nggak ya maksud Mas Do ya? Jadi gini guys, contoh nih kamu nggak ada uang, dia punya uang lebih. Ya pikiran dia, oh dia ada, aku kasih uang, dia mau jalan sama aku nih. Aku kasih uang, dia mau nih, nanti aku suruh gini-gini. Kan belum tentu ya. Terkadang orang saat ada uang, terkadang orang saat lagi butuh gitu ya, dia menghalalkan segala cara, atau sudah ada uang itu pikirannya itu orang itu bisa diapakan ya, orang itu bisa diperbudak, padahal nggak mesti bisa seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gini, kalau kita lihat ceritanya nih orang yang akan datang ini, kamu ini mulai ada hasil yang mulai ada kelihatan, ada keuangan yang berlebih ya. Si orang ini ada potensial, dia melihat wah nih orang bisa nih aku pinjamin uang nih, atau wah bisa nih aku udah gini, dia ada ini lagi, bisa nih aku deket ke dia gitu ya. Pikiran dia, di pikiran dia kamu bisa dipengaruhi seperti itu ya, dan padahal belum tentu ya kan. Dan itu kadang orang teman-teman nggak habis pikir ya, ada orang tipenya seperti itu ya. Contoh nih, contoh dia nih sama kamu ya, dia nyerain kamu karena dapat misalnya yang lebih kaya, janda kaya lah, atau pria kaya lah gitu ya. Nah
Saat dia terpuruk dan atau usah deh dia terpuruk, kamu aja deh. Tiba-tiba tanpa disangka-sangka kamu ini contoh cerita ya, dapat warisan deh, dapat uang banyak gitu. Di pikiran dia ya, kamu itu akan rela ya berbagi lagi ya. Orang yang pernah dia sakiti, orang yang pernah dia apain ya itulah. Dia mikirnya masih bisa nih gitu loh. Nah kan sebenarnya itu kayak nggak ada apa ya. Itulah anehnya pikiran orang yang Mas Do masih bingung ya. Contoh nih mantan ya, dia pernah menyakitin kamu, dia pernah selingkuhin kamu dengan entengnya dengan chat. Nanti kita ngamar yuk gini-gini. Ada yang tipe gitu ada. Aku minta uang dong gini-gini ya kan. Padahal dia nyampain ya, padahal dia yang putuskan gitu ya. Dengan entengnya gitu ya. Itulah sifat manusia terkadang mau hanya didengar keinginannya tapi nggak mau mendengar orang lain ya. Ini udah jauh banget pembacaannya ya. Kalau kita lihat nih, kamu mulai ada keberhasilan di sini gambarannya ya. Yang intinya kamu tuh udah nggak seperti dulu lah ya. Tidak seperti dulu lagi ya, intinya udah ada perubahan kalau kita lihat yang ini ya. Dan di sini orang tuh melihat ada potensi. Dia merasa dia itu masih bagian dari kamu. Dia merasa dia bagian kamu. Misalnya contoh nih mantan suami, dia merasa, wah dulu kan kau istriku, ya masa nggak mau bantu? Dia pikiran itu ya. Dan kadang yang saya bingung, ada juga yang masih mau bantu ya. Ada yang mau ngasih dengan alasan malas mas dirungsing, aduh malas mas aku diganggu ya. Jangan teman-teman, itu kita namanya dimanfaatkan orang lain ya. Kita ini negara hukum ya. Kalau kamu diancam diapain, bisa lapor polisi gitu ya. Jadi jangan kita kalah dengan premanisme, itu jatuhnya ke premanisme ya secara tidak langsung. Kita lanjut ceritanya sebelumnya ini lagi. Ini ada six pentacle ya, 6 koin. Six pentacle ya. Six Pentacle di sini teman-teman nih, lagi-lagi gambaran keuangan, finansial ya. Keuangan kamu di sini mulai berubah, atau ya itu tadi saya bilang kamu tidak seperti yang dulu. Itu kita nggak bisa pandang rendah orang. Contoh nih, kamu dulu, mohon maaf ya, hanya asisten rumah tangga. Mohon maaf ini saya bukan merendahkan gitu ya. Tapi apakah kamu akan dulu jadi asisten rumah tangga? Belum tentu teman-teman ya. Banyak cerita orang yang bisa sukses ke depannya, entah dia dari gajinya dia tabung, dia beli kebun, kita nggak tahu. Jadi nggak selamanya orang itu akan di posisi itu aja. Maka itu kita nggak boleh memandang rendah orang ya. Kita nggak boleh merendahkan orang lain. Ini yang terjadi ya. Mungkin dulu kamu banyak yang menghina, mungkin kamu ditinggalkan. Ini ceritanya kayak gitu ya. Setelah kamu mulai berhasil, setelah kamu mulai ada ini nih, merangkak kembali semua. Dia kembali dengan entengnya, dia menganggap masih ada bagian ya. Ya dengan entengnya, dengan apa? Melihat keuangan kamu, financial flow, keuangan ya. Ya gini guys, tanpa kita ini contoh nih, saya nggak ada umbar-umbar mas ya mungkin, tapi kan orang bisa lihat dari cara kita berpakaian, entah dari motor baru, HP baru ya. Orang itu akan, logika orang kalau tentang uang cepet teman-teman ya. Apalagi kayak temen yang mau minjam uang, tahu aja, oh kamu udah gajian sini aku pinjam 200 katanya. Gitulah ya. Orang kalau soal uang itu cepet banget gitu. Kalau soal finansial tuh cepet gitu. Ya nih. Ini kalau saya lihat cerita kamu ini sebelumnya kamu orang yang biasa ya. Saat ini pun mungkin nggak berlebihan tapi udah berubah lah dari yang dulu gitu ya. Kalau saya lihat tuh seperti itu. Dan saat ini ya mulai banyak orang dulu, ini gambaran gampangnya deh. Yang datang ini dulunya mungkin entah pernah menghina kamu, entah pernah mungkin memanfaatkan kamu ya. Dulu saat ini lihat kamu lebih sukses, wah datang lagi. Mulai baik hati, mulutnya kemana-mana, manis banget. Kita lihat keadaanmu saat ini, itu kisah lampau. Gimana keadaan kamu dengan finansial yang agak berlebih ini atau dengan keuangan yang udah berubah? Ya kita lihat dari kartu yang pertamanya di sini. Ada gambaran King of Blade di sini apa ya? Ini custom ya. Blade ini sini sword. Berarti raja pedang, King of Sword ya. King of Sword di sini saya melihat ini ciri-ciri kamu nih. Kamu tuh orangnya objektif gitu ya. Kamu itu tipe orangnya ya, walaupun mungkin dia pernah menghina kamu tapi dia tidak pernah menghina dulu, kamu mikirnya ya dulu dia pernah menghina aku, sekarang dia udah berubah, oke. Fine ya. Kalau kamu memandangnya objektif gitu. Ada yang tipe orang guys, dia pernah dihina, dia pernah sampai kapanpun dia belum bisa maafkan. Kalau kamu tuh fair-fairan orangnya ya. Makanya itu kamu tuh kayak tipe yang bukan bukan gampang-gampangan bukan ya, tapi kayak gambaran ya suka aja memaafkan gitu kalau saya melihat di sini. Objektif lah intinya. Dulu dia pernah menghina, oke dulu, sekarang dia udah berubah. Ya itu tadi guys. Yang masalahnya di sini saya melihat orang ini belum sebenarnya berubah gitu loh. Ya. Jadi hati-hati ya. Kita mungkin melihat dengan mata kepala kita, wah dia baik saat ini. Wah, lihat dia alim banget. Wah, dia baik banget saat ini. Tapi dalam hatinya gimana? Kita nggak tahu. Kalau di sini saya melihat gitu, ya. Jadi hati-hati, jangan kamu pandang, oh dia udah berubah nih, gini.
Dengan entengnya kamu tolong lagi, ya dia memanfaatkan kamu. Bukan berarti saya ini mengajarkan kamu yang negatif ya. Kita juga harus punya pikiran yang berprasangka buruk sedikit sama orang, teman-teman ya. Jangan hanya kamu aja yang mau dimanfaatkan orang. Bukan berarti saya menyuruh kamu memanfaatkan orang tuh, enggak, tapi kita harus bisa belajar dari kesalahan kita ya. Jangan mentang-mentang semena-mena ya kita udah sukses baru datang, dulu kemana gitu ya kan. Dulu kemana aja kamu gitu ya. Nih, objektif itu yang pertama saya melihat gambaran kamu. Ini ciri kamu nih. Orangnya itu ya biasa aja, ngambil pusing gitu ya, objektif ya. Udah tuh logika, kamu di sini mainnya logika ya. Logika kamu main banget. Ini contoh nih, kalau saya melihat nih, kalau orang yang logika ini nih, walaupun mungkin mohon maaf kamu TKW di sana, saya nggak merendahkan ya. Malah saya bangga dengan orang di sana, itu gajinya gede gitu ya. Kamu itu nggak foya-foya kalau saya lihat di sini. Kamu tabung, kamu pikirkan, wah aku harus beli kebun nanti nih. Wah aku harus buka usaha nih. Bagus ya. Banyak tipe orang guys, dia kerja di luar habis beli iPhone, beli ini, beli itu, beli macam-macam. Uangnya dihambur-hamburkan. Nah, itu yang tidak objektif. Oh, itu yang nggak pakai logika. Ya. Pulang ke sini apa yang mau dibawa? Nah, saat ini mungkin bisa jadi karena efek itu guys ya. Karena udah ada tabungan, udah beli ini, orang jadi melihatnya, wah, dia udah sukses nih. Wah, ya, minta uang bisa nih kayak gini. Wah, ini kayak gini bisa nih. Nah, itu dia. Orang akan mendekat saat kita ada uang. Itu kayak magnet guys ya. Magnet tuh. Kalau kita nggak ada uang, orang menjauh sendiri ya. Kalau ada uang gitulah. Jadi sebenarnya tuh pandai-pandai kita membawa diri aja sih guys gitu ya. Jadi ya gitulah teman-teman ya. Namanya hidup ya. Saat kita susah orang menjauh. Mungkin ada yang mendekat, ada, tapi nggak banyak orang seperti itu. Kalau ada, pertahankan pertemanan kayak gitu. Nih. Saat ini kamu saya lihat juga nih. Ada gambaran Ace of Cup ya, atau cangkir ya, cangkir satu. Ini gambaran perasaan baru. Nah, kamu saya melihat di sini mulai kayak ini ya, lebih percaya diri. Oke, dari mungkin segi berpakaian, dari segi ngobrol, ngomong gitu ya. Ada guys tipe-tipe orang ya, dulu saat susah mungkin ya pengaruh ya nih, jangan kita bilang nggak pengaruh, kayak pakaian, parfum gitu, itu pengaruh. Nah di sini saya melihat kamu tuh lebih pede, lebih berwibawa ya, lebih merawat diri gitu ya. Itu penting guys ya. Jadi yang kita anggap kita buang-buang uang untuk penampilan tuh salah besar ya. Ya, itu penting ya, karena kita harus melihatkan karena kan itu tadi saya bilang, orang tuh ngejudge orang dari pandangan, dari penglihatan gitu ya. Ini gambaran saya yang pertama melihat kamu tuh udah mulai ada gambaran percaya diri ya. Udah mulai lebih pede ya, lebih berani gitu ya. Gambarnya seperti itu saya lihat. Yang pertama. Yang kedua ada gambaran new love. Ini juga ada gambaran cinta baru. Cinta baru di sini nggak harus cinta yang manusia atau apa ya, ini bisa kayak hobi ya. Kalau kamu memang nggak ada betulan real love gitu, atau nggak ada bertemu orang baru ya, berarti mungkin apa, hobi baru bisa ya. Saat mungkin nggak ada uang dulu, nggak sempat nganu hobi. Contoh lah Mas Do, dulu Mas Do ini hobi game ya, pengen banget beli konsol game dulu ya, nggak kebeli karena belum kerja. Sudah kerja ya Mas Do ada hobi ya, kadang Mas Do sisihkan uang untuk beli itu ya, sesekali untuk apa Mas Do lah ya, ya untuk intermezzo ya, untuk ya have fun ya. Teman-teman juga harus bisa have fun ya, jangan sampai kita capek kerja ya, jangan sampai kita nanti letih bekerja ya, kita stres jadinya. Itu juga penting, have fun. Yang nggak boleh itu nggak imbang, kerja nggak ada, fun mulu. Kerjanya ada banyak, nggak kerja terus nggak ada fun, itu juga nggak imbang, nggak bisa seperti itu ya. Nah jadi di sini saya melihat nih bisa ada hobi baru, ada rasa baru, rasa sayang ya, atau rasa suka, ini bisa ke hobi. Jadi nggak harus melulu cinta ya. Jadi yang kita anggap kalau cup ini selalu dengan cinta percintaan. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya saat ini saya melihat kamu juga gambarannya di Empress ya. Saat ini kamu nurturing, lagi merawat. Nah inilah tadi guys. Bisa saja mungkin merawat nih di sini dalam artian tuh tadi kamu berinvestasi ya, entah beli emas, berusaha lah ya, investasi di sini kayak mungkin kebun, rumah gitu ya, tabungan, giro, deposit, banyak banget ya. Nah ini guys yang kita kadang anggap sepele ya. Banyak orang anggap sepele. Ngapa Mas udah bilang anggap sepele tuh gini ya, nggak perlu lah ada usaha, aku gajiku udah gede. Kita nggak tahu ke depannya apakah perusahaan kita yang akan bertahan atau kayak mana. Jadi penting banget ya untuk punya planning, untuk harus ada apa gitu, penting banget ya. Nah ini yang membuat kamu sukses saya lihat di sini. Mungkin dulunya tuh nggak kalau dulu itu biasa aja, lama prosesnya itu tadi guys. Orang untuk naik ke atas tuh nggak ada yang instan ya, pasti butuh proses. Nah ini yang terjadi sama kamu. Nah saat udah berproses kamu naik ya, itulah dia, barulah orang mendekat ya, barulah orang ingin memanfaatkan. Jadi di sini kamu harus berhati-hati ya.
lebih itu tadi guys, lihatnya itu ya boleh kita lihat secara logika, boleh kita lihat secara objektif ya, tapi tetap kita harus lihat betul-betul ya. Kita nggak tahu nih, terkadang penampilan itu bisa menipu. Lanjut, ini kita lihat ke depannya kayak mana ya. Kita lihat ke depannya. Ke depannya di sini saya melihat kamu ada gambaran Knight of Sword ya. Knight of Sword, kesatria pedang ya. Ini adalah gambaran untuk kedepannya, ini ada gambaran ide ya, atau yang kamu jalani saat ini. Ini bisa ide, bisa yang dijalani, bisa entah kamu pekerjaan kamu, entah usaha kamu ya, akan membawa hasil ya. Saat ini aja udah kelihatan gitu loh. Kedepannya kalau kamu bertahan di segi ini ya, kamu pertahankan ya, akan ada kemakmuran. Ini gambaran kamu menanjak. Jadi teman-teman jangan kayak yang apa ya, merasa kayak aduh aku orang susah nih, selalu lama susah. Kita nggak pernah tahu teman-teman. Nih Mas Do sedikit cerita pengalaman hidup ya. Dulu keluarga Mas Do itu bisa dibilang susah enggak, tapi ya biasa aja ya. Sederhana lah. Tanpa disangka-sangka Bunda Nuzilira melejit YouTube-nya di 2019. Ya berapa puluh tahun dari Mas Do umur 23 loh. 24 apa 23 gitu baru Bunda ngelejit ya kan. Dan tidak ada yang menyangka teman-teman ya. Itulah dia teman-teman. Jadi buat teman-teman di luar sana ya, berapapun umur kalian, apa kita nggak pernah tahu rencana Tuhan. Itu tadi, kita tuh harus selalu mencoba ya, bertahan ya, berusaha dan ditekuni. Nih gambarannya ini ke depan ya, saya lihat ini akan ada kesuksesan buat kamu di bidang yang kamu jalani saat ini. Kalau kamu bertahan ya, kalau gambarnya bertahan, contoh lagi di perusahaan ini, kalau kamu bertahan ke depannya akan ada gambaran yang baik sekali, bagus sekali ya, kalau kamu bertahan di sini. Itu yang pertama. Kita lihat yang kedua ya, ada Ten of Pentacle nih. Ten Pentacle nih ada gambaran nih legasi ya. Ini kalau apa, ini gambaran di perusahaan ini bisa jadi jabatan tetap gitu ya. Ada gambaran kalau karir saya melihat seperti itu ya. Kalau yang nggak pakai jabatan itu ya intinya akan ada ya kesuksesan di sini ya, akan ada situasi yang menetap ya, akan ada kejelasan bagaimana di hari tua kamu, pembayaran ini itu segala macam ya, ke asuransi yang pas segala macam, itu jelas banget ya. Kalau kamu bertahan di yang saat ini ya, ini bagus banget. Dan terakhir di sini teman-teman, kartu penutupnya cantik ya, justice, keadilan. Di sini teman-teman, kenapa bisa terjadi sama kamu ya? Di sini saya melihat nih kejadiannya nih baru-baru ini kamu sukses ya, sehingga kamu orang datang mendekat ini mengincar kamu baru-baru ini. Karena apa ini tadi? Karena kamu itu ada hidupnya jujur ya. Itulah tadi teman, ini bisa jadi gambaran pembalasan juga buat kamu ya. Mungkin banyak di hidup ini kamu ada momen mungkin kalau buat jahat tuh bisa, tapi kamu nggak mau gitu ya. Jadi di sini teman, inilah pembalasan mungkin juga buat kamu, karma baik ya. Inilah justice teman-teman. Sama ya. Jadi teman-teman, itu tadi saya bilang, jadi kita jangan anggap sepele hukum tabur tuai ya. Mungkin dulu pernah ada kebaikan yang telah kamu tabur ya, atau perbuatan yang kamu buat gitu ya. Disinilah pembalasannya gitu ya. Oke. Jadi ini udah kelihatan banget ya. Jadi panjang banget videonya sampai 18 menit ya. Mas Do pun bacanya semangat ya. Jadi kita baca sebelumnya, saya melihat keadaan kamu kayak mana, orang biasa aja. Nih saat ini kamu udah senang ya, pekerjaannya udah menetap gitu. Atau ada udah uang berlebih ya. Ada cinta baru atau hobi baru ya. Kedepannya kalau kamu bertahan akan ada gambar yang bagus gitu. Ini gambarnya bagus banget ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja kali ya. Thank you banget yang udah nonton. Mohon maaf nih dari tutur kata Mas Do yang tidak sopan atau salah ucap ya. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna, kesempurnaan itu milik Tuhan ya. Jadi Mas Do undur diri aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa di share ya. Kalau mau personal boleh follow Instagramnya Mas Do di @masdoorakel. Dadah guys. Dah.